Selamat pagi untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, renungan singkat dari Alkitab. Namun sebelum itu kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami, buka pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan lebih baik, dengan nasihat yang berasal daripada firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan singkat yang saya beri judul Sulit Tapi Mudah. Apa itu sulit tapi mudah? Sulit tapi mudah yang saya maksudkan di sini adalah berbicara mengenai perbuatan baik. Ya, mungkin beberapa dari kita merasa bahwa melakukan perbuatan baik itu mudah sebenarnya. Tetapi ada juga kelompok yang lain yang mengatakan bahwa berbuat baik itu sulit. Dapat dilihat dari perkembangan zaman, di mana kita dapat melihat histori bagaimana dari tahun ke tahun perbuatan kejahatan, tingkat kriminal terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana caranya agar kita lebih termotivasi lagi untuk selalu melakukan perbuatan baik sebagai umat-umat Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari renungan singkat kita pada pagi hari ini saya ambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9 dengan bunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini sering kali kita dengarkan ya dari lagu anak-anak, janganlah jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan, ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau anak-anak kita di dalam gereja, kita sering ajarkan untuk perbuatan baik, apalagilah kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Baik, saya akan coba lontarkan beberapa pertanyaan pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya. Pertanyaan pertama ialah mengapa kita harus berbuat baik? Mungkin beberapa dari kita punya pertanyaan seperti ini ya. Kenapa saya harus berbuat baik di dunia ini? Alkitab menjelaskan, firman Tuhan bersabda. Beberapa ayat yang di sini saya kutip, ada yang pertama di 2 Timotius 3 ayat 17. Kenapa kita harus berbuat yang baik? Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 17 berbunyi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang berada dalam kebenaran, umat-umat Tuhan sudah diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Ya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, untuk melakukan kebaikan. Kita semua diperlengkapi bukan untuk melakukan yang jahat. Semua yang kita butuhkan untuk berbuat baik sebenarnya sudah ada. Firman Tuhan, motivasi dari hati, kasih Allah, itu semua adalah Tuhan yang perlengkapi kita. Lalu yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena di dalam Titus 2 ayat yang ke-7 bersabda, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ketika kita mengajarkan orang untuk berbuat baik, kita mengajarkan anak kita untuk berbuat baik, sungguh-sungguhlah dalam pengajaran kita tersebut. Bagaimana caranya supaya kita bersungguh-sungguh? Lakukan itu, ya. Jadilah teladan dalam perbuatan baik. Dan yang terakhir di Amsal 11 ayat 17, kenapa kita harus berbuat baik? Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku, Amsal 11 ayat 17 mengatakan, ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang membawa berkat kepada diri kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, pada saat yang sama kita juga sedang berbuat baik kepada diri kita.
Bagaimana contoh di dalam Alkitab tentang perbuatan baik? Ada sebuah kisah yang mungkin sudah kita sering dengarkan bersama-sama, yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Firman Tuhan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, saya akan jelaskan secara singkat bahwa ada seseorang yang diperas, dipukuli orang, lalu dirinya hampir mati, tergeletak di pinggir jalan. Kemudian lewatlah seorang imam di jalan tersebut, melihat orang itu sedang terluka namun tidak berbuat apa-apa. Lalu yang selanjutnya lewatlah orang Lewi. Orang Lewi ini dapat kita kenali dari pekerjaannya di Ka'bah, ya. Pekerjaan di Ka'bah. Tetapi apa yang dia lakukan, orang Lewi yang dilakukan, tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sama saja seperti yang dilakukan oleh imam tersebut. Padahal apa? Mereka berdua adalah contoh-contoh di dalam hal-hal kerohanian. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak ada. Namun ada orang Samaria yang melewati jalan tersebut. Dia melakukan sebuah tindakan kebaikan, menolong orang yang terluka itu, membawanya kepada tempat pengobatan, dan bahkan membayar semuanya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudariku, contoh berbuat baik tidak dilihat dari seberapa rohani Anda di mata seseorang, tetapi apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang membuat kita untuk berbuat baik. Ada juga contoh di dunia nyata, saya sebutkan di sini, yaitu Bunda Teresa. Mungkin kita semua sudah mengetahuinya, ya. Umurnya 87 tahun, namun sudah banyak sekali perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Salah satunya, dia membuat sebuah misionaris bernama Misionaris Cinta Kasih. Dia juga sudah menjalankan 610 misi kebaikan di 123 negara. Bahkan Bunda Teresa ini, ya, Mother Teresa ini, diberikan gelar oleh Paus sebagai yang diberkati atau beata, dalam bahasa Inggrisnya blessed, yang diberkati, karena begitu banyak perbuatan baik yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang-orang seperti inilah yang harus menjadi contoh bagi kita dalam perbuatan baik. Namun ada satu lagi contoh yang sangat-sangat baik yang perlu kita contohi, yaitu apa? Tentu saja Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak berasal dari Allah." Sebab apa? Kita punya janji, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ketika kita berbuat baik, Tuhan punya janji bagi mereka, yaitu di dalam Wahyu 22 ayat 12 bersabda, "Sesungguhnya Aku datang segera, dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ya. Jadi, apakah kita akan memulai untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik di dalam kehidupan kita? Sebab apa? Kalau kita memilih untuk berbuat baik, kalau kita memilih untuk melakukan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, tidak pandang bulu siapapun itu, Tuhan yang di surga, yang maha kaya, maha mulia, maha kasih, akan membalaskannya kepada kita semua dengan kemurahan yang luar biasa. Jadi sesuai dengan lagu anak-anak yang sering kita dengarkan, ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, ya, kita harus tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat terakhir yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bersabda, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Sungguh indah, ya, bagaimana janji Tuhan kepada mereka yang senantiasa berbuat baik. Tidak peduli apakah dia orang merdeka ataupun hamba, ya, orang yang luar biasa ataupun orang yang biasa-biasa saja, kalau dia melakukan perbuatan yang baik,
Tuhan akan balaskan sekecil apapun perbuatan baik itu. Asalkan kita mau lakukan itu tulus dari hati, ya, untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang baik. Sebagaimana juga yang sekolah sahabat ajarkan, ya, bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya segala sesuatu yang maha mulia, namun Dia tetap memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang berkesusahan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kerohanian kita, dapat mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita punya motivasi untuk selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.